تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Baik, terkait dengan cacat sudah selesai. Berikutnya penulis berpindah. Beliau di sini menjelaskan tentang beberapa etika sebelum beberapa etika ketika seorang itu menyembelih. Kata beliau, was-sunnatu nahrul ibli qa'imatan ma'kulatan yaduhal yusra fayata'anuha bil harbati fil wahdati allati baina aslil unuq was sadr. Ya, sunnahnya adalah an-nahar. Ini kata nahar itu digunakan untuk apa? Untuk unta. Nahar untuk unta, dabah untuk kambing dan sapi. Walaupun dari sisi makna sama ya, artinya menyembelih, artinya tadkiyah, ya, artinya penghalalan hal yang menghalalkannya itu tadkiyah namanya. Kalau bahasa lebih jelasnya disebut tadkiyah. Kalau kita kan bahasanya apa? Menyembelih. Tapi kalau ingin bahasa lebih detailnya namanya tadkiyah, penghalalan. Ya, karena penghalalan itu tidak mesti disembelih. Kalau misalnya kambingnya lari, tidak bisa ditangkap, dipanah, ya, terus dia mati. Ketika memanahnya dia baca Bismillah, mati, maka itu sudah cukup. Nah, ini tidak disembelih, mati dengan panah. Tapi sudah ditadkiyah, sudah dihalalkan namanya. Jelas ya? Atau seperti banyak terjadi sekarang, kalau mau penyembelihan kambing, sapinya ngamuk, ya, lari ke rumah masyarakat sampai merusak. Jelas ya? Sampai merusak. Akhirnya turun pihak keamanan, ditembak sapinya, mati. Hah? Syah dimakan atau tidak? Syah sebagai sembelihan? Jawabannya ya syah, sebagai sembelihan. Sepanjang dia membaca bismillah ketika menembaknya, maka itu terhitung apa? Syah. Itu tadkiyah namanya. Jelas ya? Jadi menyembelihnya dengan bentuk yang akan disebutkan oleh penulis, itu salah satu cara penghalalannya. Baik, terkait dengan unta, unta itu disembelih dalam keadaan berdiri. Iya, dalam keadaan berdiri, kemudian terikat tangan kirinya, sebelah kirinya itu diikat. Diikat pakai iqal namanya. Ada iqal. Yang biasa di kepala orang Arab itu iqal. Kalau disimpan sini ini tidak bisa naik dia. Ya, diikat. Kemudian fayata'anuha bil harbah. Lalu dia ditusuk dengan apa namanya? Dengan harba, dengan benda tajam. Ya, bil wahdah, di wahdanya, di lehernya. Di mana itu letaknya? Baina aslil unuq was sadr. Antara ujung leher ke dada, antara pangkal leher kemana? Ke dada. Kalau pangkal itu di mana? Sini di bawah, ini pangkal. Kalau di atas namanya apa? Ujung. Jelas ya? Nah, kalau unta itu di pangkalnya di bawah sini, pangkal ke dada, antara pangkal leher dengan dada. Ya. Jelas ya? Kalau unta itu subhanallah, tidak rumit dia. Ya, dan biasanya unta itu paling gampang disembelih. Cuman dihilang apa namanya, dilukai di tempat yang disebut oleh penulis di sini, selesai. Adapun selain daripada unta, wayat bahu ghairaha, dan disembelih selainnya, selain unta. Masuk di dalamnya kambing, sapi, khusus untuk kurbannya, masuk pula di dalamnya hewan yang lain, ayam, kelinci, dan semisal dengannya. Ya. Baik. Itu dilakukan dengan cara dabah. Dabah itu bagaimana? Dabah itu dipotong dari ujung lehernya mendekati ke kepala. Dari ujung leher mendekati kemana? Ke kepala. Nah, ketika menyembelihnya, bagaimana penyembelihannya? Ya, ini letak silang pendapat di kalangan ulama. Tapi amannya kalau dia menyembelih, dia memutus 4 hal.
dia memutus 4 hal, maka itu yang paling amannya. Kalau dia putus 4 hal, dia putus tenggorokannya, ya, kerongkongannya. Tenggorokan itu tempat apa? Makan atau bernafas? Hah? Aliran untuk makannya. Kerongkongan untuk apa? Bernapas. Terus dia putus 2 urat di bawahnya. Setelahnya itu ada 2 urat di situ. Nah, kalau sudah terputus 2 urat ini, 4 dia putus, itu paling aman sudah. Keluar dari silam pendapat di tengah para ulama. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan cukup 2 diputus, ada yang mengatakan harus 4, ada yang mengatakan selain daripada itu. Tapi kalau dia putus 4 ini, maka itu cara yang paling aman. Cara yang paling aman, paling keluar dari silam pendapat, dan insyaallah taala hewannya lebih segera matinya. Wa yajuzu aksuha, dan boleh sebaliknya. Jadi boleh dibalik ya. Unta disembelih di pangkal di ujung leher, dan sapi atau kambing disembelih di mana? Di pangkal lehernya. Pakai nahar untuk kambing dan sapi, pakai dzabah untuk apa? Unta. Baik. Terus ketika menyembelih bagaimana caranya? Wa yaqulu bismillahi wallahu akbar. Ketika dia menyembelih, dia berucap bismillahi wallahu akbar. Ya, ini etika ya ketika seorang itu menyembelih. Ya. Maka siapa yang masuk di dalam penyembelihan, dia harus mengerti etikanya. Ya. Dan ini dibahasakan oleh sebagian para ulama dengan nama syarat-syarat penyembelihan. Ya. Syarat-syarat penyembelihan. Baik. Kalau kita berbicara tentang syarat penyembelihan, di sini penulis hanya menyebut harus ditadkiyah. Nah, ini beliau bahas ya. Dan yang kedua, membaca bismillah. Membaca bismillah wallahu akbar. Nah, itu afdalnya. Dia baca bismillahi wallahu akbar, lengkapnya seperti itu. Tapi kalau dia baca bismillah saja, maka itu sudah cukup. Nah, itu sudah cukup. Nah, di sini hati-hati ya. Kadang sebagian orang yang menyembelih terlalu bersemangat, kelewatan. Bismillahirrahmanirrahim dia sembelih. Itu tidak disyariatkan basmalah di situ. Baca bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Dia cukup baca bismillah saja. Hah? Karena menggunakan bismillahirrahmanirrahim di posisi ini itu tidak cocok. Itu kan nama Ar-Rahman, Ar-Rahim dipakai untuk memotong. Dari sisi makna tidak cocok namanya. Ya. Dari sisi makna, dari sisi pensyariatan. Kalau dalilnya memang hanya disebut bismillah wallahu akbar saja. Baik.